Keterbatasan fisik tidak membuat Ivan, pria berusia 51 tahun warga Cipinang, Jakarta Timur berpangku tangan. Dengan dawai gitar dan sepeda motor modifikasinya, Ivan terus berjuang meniti jalan-jalan di Jakarta demi bertahan hidup. Kisah perjuangan Ivan kami hadirkan dalam segmen Inikat Takdir berikut ini. Bersandiwara, mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Saya sudah mengikhlaskan diri saya, Pak. Maksudnya saya menerima apa adanya sekarang. Rumah sederhana di kawasan yang dulu digunakan sebagai sekolah SMK Yayasan Perguruan Budaya di Jalan Cipinang, Kebembem, Jakarta Timur ini terlihat sepi. Sekolah yang sudah dipindahkan ke lokasi lain sejak beberapa tahun yang lalu, kini hanya menjadi tempat parkir kendaraan bagi warga sekitar. Di tempat ini tinggallah Ivan Rifani, seorang penyandang tunadaksa. Sehari-hari pria berusia 51 tahun ini menggunakan kursi roda untuk beraktivitas. Duduk, ke kamar mandi, hingga makan dan minum, semua dilakoninya dari kursi roda. Di mata warga, Ivan dikenal riang dan suka menyapa. Setidaknya begitu yang dirasakan Muhammad Sukri, Ketua RT 07 Kelurahan Cipinang. Nyapa gitu, orangnya riang sih, nggak gimana gitu, nggak minder gitu, yang penting dia kayak pede gitu lah. Hingga usia 5 tahun, Ivan sebenarnya tumbuh normal layaknya anak seusianya. Namun Ivan kecil menderita panas tinggi dan sempat dibawa ke rumah sakit. Sejak saat itulah Ivan divonis terkena penyakit polio yang menyerang syaraf-syarafnya. Dulu saya sempat nggak bisa ngomong, nggak bisa bangun, kayak orang gagap gitu, Mas. Ya sekarang alhamdulillah bisa gitu. Cuman kaki-kaki aja yang sampai saat ini belum gitu. Meskipun gerakannya terbatas, Ivan tidak mau menggantungkan hidup dari belas kasihan orang lain. Ivan mulai berjualan koran sejak tahun 1998. Saat itu penghasilan dari berjualan koran keliling cukup lumayan. Bahkan Ivan bisa menabung untuk membeli motor yang kemudian dimodifikasi menjadi sepeda motor roda 3. Ivan mengambil koran di salah satu agen yang berada di bawah flyover Kampung Melayu. Saya sempat beli gitar listrik, sempat saya beli sound, itu dari hasil koran. Sampai saya juga nabung, awal motor saya bukan yang ini. Ada lagi yang satu tuh, hitungan dikit. Namun kejayaan koran tidak berlangsung lama. Saat teknologi internet masuk ke Indonesia, pembeli koran merosot tajam. Dan puncaknya sekitar tahun 2019 ketika banyak orang memilih menggunakan media sosial sebagai sarana mencari informasi. Lebih baik saya beli beras katanya, daripada saya beli koran katanya. Udah Bu, nggak apa-apa Bu. Nah, saya berhenti. Dari 50 pintu. 50 pintu lama-lama surut. Saat ini hanya tersisa 3 orang pelanggan koran Ivan. Salah satu pelanggan Ivan adalah Martiani, staf salah satu toko printer di Jalan Cipinang Lontar. Kantor tempat Martiani bekerja sudah berlangganan koran dengan Ivan sejak 7 tahun lalu. Karena membantu kebutuhannya, ya sehari-harinya. Ivan bukannya tidak merasa berjualan koran sudah tidak menguntungkan lagi. Namun hidup harus terus berjalan. Kini meskipun berjualan koran tetap ia lakukan, Ivan juga mulai mencari sumber penghidupan lain, yaitu dengan menjadi pengajar les gitar. Ivan memang sudah mahir bermain gitar akustik dan elektrik sejak berusia 15 tahun.
Ia bahkan pernah belajar di sekolah musik pada tahun 2014 hingga 2019 silam. Ivan banting setir membuka les gitar akustik dan elektrik pada akhir 2021 sejak perjualan koran sudah tidak menjanjikan lagi. Untuk mempromosikan usahanya, Ivan memasang spanduk di atas gerbang kompleks sekolah tempat ia menumpang tinggal. Namun apa daya, les gitarnya masih kurang diminati banyak orang. Mayoritas orang yang melintas di depan rumahnya hanya mengontak nomor yang tertera tanpa ada tindak lanjut. Sempat ada 5 anak sekolah yang berminat mengikuti les. Mereka meminta Ivan mengajari cara bermain gitar akustik di kediaman mereka. Sayangnya, mereka hanya bertahan selama beberapa bulan saja. Ivan pun tidak tahu alasan mereka berhenti. Memasuki awal 2023, Ivan diberi saran oleh seorang pekerja bengkel sepeda. Ia menyarankan Ivan memasang spanduk promosi usaha les gitar berkeliling menggunakan motor modifikasi. Saya bilang, wah nanti gimana bang? Kata, udah nggak apa-apa. Ya kita punya potensi, kita tunjukin. Saya bilang, kalau dia intinya nggak percaya, kita buktiin aja. Kita punya alat, ya kan? Ivan menyetujui ide memasang spanduk iklan di kendaraan modifikasinya. Sekitar 6 bulan lalu, Ivan mulai berkeliling di area Pulau Gadung hingga Jatinegara. Ia tidak bisa berkeliling terlalu jauh karena kondisi tubuhnya yang mudah lelah. Selama 6 bulan berkeliling menawarkan jasa les gitar, baru belakangan banyak orang yang mulai menghubunginya. Ivan menawarkan 2 jenis les gitar. Pertama adalah les gitar akustik seharga Rp300.000 per bulan. Nominal itu berlaku untuk 4 kali pertemuan. Setiap pertemuan berlangsung selama 1 jam. Kemudian les gitar listrik seharga Rp500.000 per bulan. Jumlah dan durasi pertemuan sama dengan les gitar akustik. 2 orang murid Ivan yang masih belajar adalah Muhammad Mufti Ali, seorang mahasiswa, dan Rizky Ajit, seorang pemuda. Mereka mengaku ingin belajar karena tertarik dengan profil sederhana Ivan. Ada saya cari tahu ternyata dekat dari rumah. Tertariknya ingin les karena kasihan ataukah ada unsur kasihannya juga? Enggak sih, saya sebenarnya emang pengen bisa main gitar gitu. Pak Irfannya orang sederhana Pak, mungkin belajarnya nggak ditarifin juga kan sama Pak Irfan. Nah, bisa saling sharing Pak, ngobrol juga. Gini. Nah, bukan. Dan ditekap. Ivan membebaskan murid-muridnya memilih hari belajar, kecuali Sabtu dan Minggu karena Ivan harus beribadah di gereja. Sebelum pelajaran inti, Ivan mengajarkan penempatan posisi jari pada gitar, ketukan nada, hingga cara membaca not balok. Ivan berharap di masa depan, para seniman, terutama seniman penyandang disabilitas, bisa lebih mendapatkan tempat di masyarakat. Saya menerima apa adanya sekarang. Bila mana saya berjalan, itu udah lain urusannya Pak ya. Udah beda ceritanya. Memang udah saya terima, mungkin udah suratan takdir Pak. Ya udah saya terima aja. Jadi apapun konsekuensinya bagi saya, ya udah jalanin aja gitu. Setiap kisah pegang satu pelana harus kita... Ivan masih terus berjuang karena ia yakin akan selalu ada kesempatan bagi siapa saja yang mau berusaha dan tidak pernah menyerah. Tim Liputan CNN Indonesia. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara?